Dan warga aku itu masih kayak yang kalau kita doa siapa yang apa? Waduh lucu nih kebanyakan. Iya. Iya, beneran. Ya Allah, mama banget ya. Ya Allah. Aku tuh pergi ke sana kayak pergi ke apa ya? Lorong waktu gitu loh. Wow, gitu. Menjelajah ke masa lalu gitu. Ternyata ada berubah ya. Ngobrol bebas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di episode berapa? Aku nggak tahu, nggak pernah nyimak lagi setelah episode berapa itu. Kemarin belakangan ini kita kan sudah ngobrolin sosial media banyak sekali ya, mulai dari Instagram, TikTok juga, bahkan kemarin kita ngobrolin toko-toko oren. Oh iya. Toko-toko e-commerce juga kita obrolin karena kemarin TikTok Shop tetap sempat tutup gitu. Hari ini kita mau ngobrolin Facebook yang hijau-hijau. Facebook nih kayak hijau sih, Biru. Facebook nih aku kayak ini loh, dia sepuhnya sosial media gitu loh. Soalnya aku dulu main pertama Facebook tuh maksudnya kapan? 2000 berapa kali bikin? 9 ya? Ya pas pertama kali Facebook masuk. Jadi dulu tuh sebelum Facebook ada Friendster. Iya, main. Friendster itu ya dulu Friendster itu zaman SMA. Iya. SMA gitu. Terus udah ganti background kayak gitu. Terus Friendster meredup masuklah Facebook. Wah, akhirnya itu mainnya di Facebook. Lulus SMA kalau aku. 2009 berarti. 2009. 2009. Aku udah kuliah kok. Masuk 2008 kan maksudnya. Ya kan makanya dari berapa? Iya, lulus SMA. Lulus SMA. Baru kuliah kan. Iya, kan main masuk 2009. Nah, ngomong-ngomong soal Facebook sekarang kan nggak cuma jadi sosial media aja. Jadi merambah jadi marketplace juga malahan. Iya. Bahkan sekarang bisa ngasih duit monetize juga gitu. Iya, bisa. Katanya iya. Nanti Jadi nggak cuma YouTube aja, sekarang Facebook juga bisa dapat dolar. keren. Kita mau bahas itu tuh. Dan jago jualan. Iya. Kita jadi kita mengajak salah satu narsum yang sangat Praktis siapa ya? Yang bisa dibilang sepuh di Facebook gitu. Lumayan pro lah di Facebook gitu. Siapa Mas Bayu? Dia adalah siapa? Ini tamu ini istimewa ya. Istimewa karena istrinya Mas Bayu. Kita salah ucap nanti bisa kayak juga. Sedangkan kamera itu depan kamera beda ya. Jadi bisa di ini ya tidur di Nanti rumah. sampai rumah nggak tahu ini. Dalam berbahasa ini berhati-hati banget. Mas Bayu. Aku juga nih. Ya, dia Mbak Silvi. Jadi Mbak Silvi itu adalah istri aku. Jadi sejak 2014 ya. Iya. 2014. Jadi di posisi di Prabu Seno itu sebagai Prabu Seno adalah sportifnya apa sih? Co-founder. Cooperatif channel media. Oh iya. Jadi kita mencoba mengajak tamu terdekat kita itu Mbak Silvi itu adalah di Prabu Seno sebagai co-founder. Jadi co-founder itu itu apa? Ko itu iku. Iku. Jokes bapak. Ya, co-founder itu dulu awal merintis Prabu Seno kan kita pakai ad ya, Jadi Mbak Silvi itu ada partner saya di awal membangun Prabu Seno gitu. Dan makanya jalan setahun tuh. Tadi briefingnya yang mau menonton ini Mbak Silvi. Ngomong-ngomong soal itu deh. Dulu berarti memang cuma beneran berdua ya, Mbak? Iya. Ya. Yang Prabu Seno itu. Saya beneran berdua, apa digarap berdua? Maksudnya kayak Tiga. semua. Kita manfaatin anak kita biasanya. Iya, Zain tuh dulu banting packing gitu sampai tengah malam ya. Aku main Jadi gini, Oke. dulu kan
Batik Prabuseno itu di lahir di pandemi. Itu full ads ya, dijalanin sama Mas Bayu. Dan itu kan ngeluarin budget nih. Nah, aku sebagai emak-emak gitu kan, pakai prinsip ekonomi gimana karena suami udah ngeluarin budget yang lumayan buat kantong emak-emak, gimana caranya aku maksimalin sosmed yang gratisan tapi hasilnya bisa maksimal kayak gitu. Jadi sebenarnya dari awal bangun brand batik Prabuseno itu kan mainnya di Instagram ya. Kita bangunnya di Instagram ads, terus aku kan ini sebenarnya orangnya ambivert tapi lebih dominan introvert. Jadi lebih suka menghabiskan jatah 20.000 kata itu lewat tulisan. Jadi kalau dulu kan ada dear diary gitu kan. Nah, kalau aku manfaatin Facebook tuh sebagai teman curhatku gitu. Dan aku lihat Facebook tuh ternyata berpotensi banget gitu ya. Aku lihat teman-temanku yang maksudnya cuma modal tulisan, nggak perlu konten yang estetik kayak di Instagram atau di TikTok, itu kan butuh effort edit skill video gitu kan. Padahal Facebook ini banyak banget usernya itu emak-emak yang biasanya gaptek. Sepuh-sepuh. Sebenarnya gaptek lah, fitur aplikasi Canva atau CapCut itu nggak mudeng gitu sama fitur-fiturnya. Jadi ini tuh emakable banget, jadi gampang dan nggak harus yang estetik. Kita modal posting tulisan keseharian kita, lagi nyapu, lagi ngepel, ternyata bisa dapet duit juga ya dari konten keseharian kita kayak gitu. Nah, karena aku sering cerita perjalanan bisnisku lewat Facebook, ternyata tuh banyak banget yang minat jadi mitra Batik Prabuseno ya. Dulu tuh banyak banget yang kapan open reseller, kapan open agen, open distributor. Nah, karena kita kan ibaratnya brand kita baru seumur jagung nih, 1 tahun aja belum ada kan waktu itu. Nah, kita belum berani open kemitraan karena kita baru aja bangun, terus ya udah kita tes pasar dulu nih 1 tahun apakah diterima baik di pasar. Ternyata alhamdulillah di 1 tahun perjalanan Batik Prabuseno itu yang terjual udah ratusan ribu piece. Nah, ini kan angka yang Masya Allah banget untuk brand baru gitu. Ternyata batik kami tuh diterima pasar dengan baik. Akhirnya baru 1 tahun itu kita baru berani open mitra. Dan aku kan karena sering cerita ya di Facebook, ternyata antusiasmenya tuh banyak banget. Jadi yang langsung daftar itu ada ratusan orang yang minat jadi mitra kayak gitu. Dan sebelumnya aku juga ini palu gada, semuanya apa-apa dijual gitu kan. Jadi selain produk fisik, aku juga jualan produk digital. Jadi kayak affiliate gitu, e-course, terus produk digital. Dan dari situ kan aku dapat database nomor WA tuh bisa dapat ribuan nomor WA tanpa aku iklan berbayar, tanpa spam gitu kan. Jualannya di Facebook? Jualannya di Facebook kayak gitu. Jadi alurnya tuh ini ya, kalau emak-emak itu biasanya bangun personal branding lewat Facebook. Nah, dari bangun personal branding itu kan biasanya menarik orang-orang yang setipe dengan kita kayak gitu. Jadi orang-orang itu mau temenan sama kita. Jadi kayak setelah nikah terus resign itu kan circle kita juga menyempit ya. Apalagi sebagai ibu-ibu kan paling temennya ya kalau nggak suami ya anak gitu kan. Apalagi kalau tetangganya julid gitu kan. Jadi kan circle-nya kan makin menyempit. Nah, sosialisasinya yaitu dari dunia sosial media, dari Facebook itu aku alhamdulillah dapat nambah banyak teman baru. Terus ya kayak saudara gitu. Jadi mereka juga support. Jadi kayak
sesama penjual online itu tuh nggak yang apa namanya julid terus ini ya. Yang aku rasain di Facebook itu mereka malah support kita gitu. Jadi kalau kita udah nyaman sama orang itu, mau kita jualan apapun pasti ngintil gitu kan kalau bahasa Jawanya. Jadi mau ngikutin terus kayak salah satu mitra aku itu ada yang dari kita jualan produk fashion yang apa namanya masih ngambil produk orang yang kalau di Solo kan ada kayak apa Tanah Abangnya Solo. Nah kita dulu pernah jualan produk di situ juga. Itu tuh ngikutin terus dari aku jualan apa ngikutin terus. Jadi loyalitasnya tuh kalau apa namanya dari Facebook itu biasanya kalau udah nyaman sama ownernya itu bakalan ngikutin apa aja yang kita jual. Nah itu salah satu poin apa namanya fitur kelebihan di FB ya. Jadi lebih gampang jualan buat emak-emak karena memang jarang update juga gitu. Kalau di Instagram apa di TikTok itu kan banyak banget ya update algoritmanya, entah itu fiturnya itu kan cepet banget. Kalau di FB ini lumayan nggak terlalu banyak update-nya gitu loh. Berarti startnya tuh emang dari Facebook ya Mbak? Challenge-nya tuh kayak apa Mbak? Challenge-nya itu kalau Instagram ya dulu kan misal kita posting kasih hashtag terus apa namanya rajin optimasi itu kan langsung ada orderan gitu kan. Nah kalau di ads ini kan Mas Bayu ngeluarin budget iklan terus ada closingan itu kan terukur ya datanya kayak gitu. Kalau personal brand itu nggak bisa yang hasilnya instan kayak gitu. Jadi kayak nggak bisa terukur ya karena 1 bulan 2 bulan itu tuh kita kayak manasin mesin gitu loh. Kita harus apa ibaratnya kayak bangun kulangnya dulu, harus rajin interaksi, terus apa namanya PDKT lah, PDKT gitu. Dan itu tuh apa namanya biasanya kalau bangun personal branding itu nggak bisa sehari langsung ada closingan kayak gitu. Jadi memang harus ada tahapnya kayak 3 bulan itu untuk membangun akunnya dulu gitu baru kelihatan hasilnya. Dan itu pun kita harus konsisten posting ya, konsisten posting karena sekarang yang jualan online itu kan udah banyak banget ya. Jadi kalau kita pun nggak ada sisi unik dari diri kita itu juga lebih susah gitu. Jadi memang challenge-nya itu bangun sisi uniknya. Nah kalau aku bangun personal branding-nya itu aku mirip-miripin sama salah satu artis gitu. Jadi kan ada Alisa Subandono ya, kan ada lusung pipitnya. Yeah. Itu aku mirip-miripin, tapi aku tuh punya jidat yang lebar kalau bahasa Jawanya tuh nonong. Jadinya Alisa Subandono itu aku plesetin jadi Alisa Subanono. Gitu. Biar aku tuh lebih mudah dikenal sama orang gitu. Jadi memang kalau mau lebih mudah dikenal sama orang ya kita harus tampil beda gitu daripada orang lainnya kan. Kalau misalkan nih ya, kalau di FB kan pertemanan itu 5.000 ya, tapi kalau sekarang follower bisa unlimited. Tapi kalau dulu temenan itu kan maksimal 5.000. Nah 5.000 orang ibaratnya ada 3.000 orang yang sama-sama jualan online. Kalau kita nggak bisa menemukan sisi unik atau tampil beda dari yang lain, ya gimana caranya kita tampil beda gitu biar orang tuh kalau ingat Alisa berarti ingat Sylvie gitu loh. Jadi Alisa Subanono gitu. Aku selalu membranding diriku sebagai Alisa Subanono dan itu ternyata diingat terus sama friendlistku sama followerku kayak gitu. Berarti challenge-nya tadi gimana kita tampil beda biar dinotis sama orang. Betul, biar dinotis sama ini harus rajin interaksi gitu. Jadi kita tuh nggak boleh yang namanya kalau sosial media kan emang orang tuh niatnya buka sosmed buat nyari hiburan gitu kan. Nah kalau di FB itu prinsipnya sharing-sharing dahulu baru selling-selling kemudian. Jadi
kalau aku dulu banyakin sharingnya, nah jualannya tuh nanti disisipin jadi kayak dulu tuh pas awal bangun personal branding ya aku konsisten sehari itu posting 3 kali sehari, udah kayak makan apa minum obat lah, sehari 3 kali. Nah 2:1 apa namanya, satunya itu yang kita bener-bener jualan, 2-nya itu entah itu sharing atau kegiatan kita sehari-hari atau konten yang mengandung engagement, kayak kita bikin apa kuis, apa teka-teki, kayak apa namanya, misal itu loh yang gambar psikologi Oh iya. misal ada gambar hewan ini, ada berapa hewan yang ada di gambar itu. Nah itu tuh emak-emak seneng banget apa konten kayak gitu, soalnya kan emak-emak itu udah bosen ya sama rutinitas sehari-hari, nyapu, ngepel, nggak ada hiburan lain. Nah, pokoknya yang receh-receh kayak gitulah yang apa, intinya kita tuh harus bisa ini storytelling. Jadi kayak jualan terselubung ya, kalau kita nyebutnya covert selling. Jadi jualan itu nggak kelihatan jualan, nggak ada ajakan, nggak ada penawaran, tapi kita tuh sebenarnya jualan gitu loh. Jadi orang tuh misal baca dari awal paragraf sampai akhir kalimat tuh kayak diceritain, tapi ternyata kita tuh dijualin gitu loh. Tapi nggak berasa kalau dijualin. Tuh. Kok diem terus sih Mas Bayu? Dari mana dulu? Oh, Dia takut salah ngomong. Itu kan dulu. Pertanyaannya kalau sekarang masih worth it nggak sih apa ya, entah jualan atau membangun Facebook itu di tengah gempuran sosial media, entah itu Instagram, TikTok, terus gempuran marketplace, berbagai marketplace, TikTok pun jadi marketplace itu ya. Nah, main di Facebook itu masih worth it nggak untuk sekarang ini gitu? Kalau aku masih worth it sih, soalnya di Facebook itu kan sekarang nggak cuma fitur apa namanya akun personal ya, jadi ada grup Facebook dan itu teman-temanku banyak banget yang bikin grup FB itu membernya ada sampai puluhan ribu, dan itu tuh dapat apa penjualan end user sama mitra itu dari grup FB juga. Jadi masih worth it banget, dan yang main personal branding pun teman-temanku ya, bukan cuma aku aja, itu yang omsetnya ratusan juta bahkan miliaran pun cuma main personal branding di Facebook. Tapi kalau sekarang kan ada monetisasi juga kayak apa YouTube. Jadi sekarang juga selain mereka jualan, mereka juga merangkap jadi konten kreator kayak gitu. Jadi kan ada fitur Reels juga nih, dan ternyata itu bisa dimonetize, dan itu iya kan di IG kayak YouTube. Nah kemarin itu aku nyoba kan, karena konten video di Batik Prabu Channel kan sekarang tim juga bikin produksi konten sendiri kan. Jadi aku nyoba posting dari konten yang dari Instagram, aku coba posting di fanspage yang udah 7 bulan vakum. Yang dulu kan kita ada 2 fanspage, yang satu dulu buat ads tapi terus udah nggak diapa-apain. Jadi daripada nganggur kan, aku nyoba posting, ternyata langsung FYP, dan itu viewsnya tembus 1,5 juta. Padahal di Instagram itu cuma 5.000 beli. Enggak, belasan ribu. Dan itu ternyata ternyata langsung FYP, dan itu tuh rezeki banget ya, karena kalau monetize di FB itu syaratnya minimal follower 5.000. Terus jam tayangnya kalau iklan in-stream itu minimal 60.000 menit. Nah, gara-gara satu konten yang langsung FYP itu, aku 2 hari langsung lolos monetize yang iklan in-stream. Padahal teman-temanku yang lain tuh butuh waktu banget sampai berbulan-bulan kan, karena harus ngejar yang 60.000 menit itu. Dan kalau iklan in-stream itu kan yang dapat dolarnya dari video yang diposting di
beranda. Kalau di Facebook kan ada beranda itu apa? Kayak di feed lah kalau di Instagram kan. Dan itu minimal kan durasinya 15 detik. Padahal kalau konten Prabu Seno kan videonya itu rata-rata video pendek kan yang durasi kurang dari 15 detik. Dan itu kan ternyata setelah dapat undangan iklan InStream, challenge-nya itu bikin video durasi panjang dan aku masih mager gitu kan. Nah, dari situ aku jadi vakum lagi mager lah bikin video durasi panjangnya. Ternyata setelah aku buka dashboard, ternyata dapat undangan lagi yang iklan Reels. Jadi kalau orang awam dikiranya kita tuh kayak nge-ads gitu loh, ngeluarin budget biar kita ngiklan, jangkauan kita makin luas. Nah, kita yang bayar ke metanya. Tapi kalau kita dapat undangan iklan di Reels itu tuh video kita ditempelin video ads, tapi kita dapat dolar dari situ. Nah, ternyata aku tuh karena udah lama nggak ngecek, ternyata dapat iklan di Reels dan sekarang udah dapat 2,2 dolar. Jadi lumayan buat bakso. Buat bakso sebenarnya 30 ribuan. ST Jumbo dapat 10 lah ya. Dapat 10 ST Jumbo. Berarti konsepnya kayak yang menetes YouTube ya? Iya. Gitu Iya. Jadi nyediain konten buat iklannya. Iya. Tapi itu ini nggak Mbak? Kan kalau YouTube nih setahuku, misal kita lama vakum nih, kita udah monetize, tapi udah lama vakum, setahuku YouTube tuh kayaknya 6 bulanan gitu deh. Kita nggak upload sama sekali, terus nanti dicabut monetize-nya. Kalau Facebook itu juga nggak? Kalau Facebook kurang tahu ya, soalnya aku vakumnya itu 20 harian gitu. Jadi ternyata udah dapet undangan Reels, terus nyiapin, dan katanya kan kalau nggak punya NPWP bisa masukin nomor NIK kita. Nah, ternyata itu ditagih lagi, jadi aku pakai NPWP-nya Mas Bayu. Jadi kalau misalkan biasanya tuh istri nggak punya NPWP, jadi bisa pinjam punya suami kayak gitu. Tapi nomor rekeningnya tetap aku sih. Jadi Facebooknya sendiri tuh memaksa untuk bikin konten lagi gitu. Iya. Kalau mau dapat dolar, dan itu tuh bisa dicairin kalau udah 100 dolar. Jadi ngejar 100 dolar pertama itu. 98 dolar. Iya. 98. Iya. Iya. Kurang 98 dolar lagi. Baru bisa ditarik. Itu dari tadi ada peluang lain ternyata di Facebook gitu. Aku pengen kembali lagi ke Facebook buat jualan. Masih tadi udah masih worth it. Maksudnya works masih works. Kan audiens Facebook itu kan ini nggak kenal Facebook juga mungkin umur Gen Z ya. Gen Z dan sebagainya ya. Gen Z, terus aku pun dulu pemain Facebook, makanya sering scrolling Facebook ya. Sekarang udah jarang banget di HP gue aja nggak ada aplikasi Facebook gitu. Nah, barang-barang apa sih yang cocok untuk orang-orang yang ada sekarang yang masih nge-scroll di Facebook itu? Maksudnya kalau kita ingin jualan di Facebook itu kira-kira produk seperti apa, dan audiens Facebook itu seperti apa sih sekarang gitu? Nah, dulu ya kita lah, maksudnya dulu aku juga masih rajin scroll story, terus cari jodoh dulu ke Facebook. Oh gitu. Kayaknya awalnya maksudnya FB. Sekarang udah nggak ngelit, sekarang banyak sosmed ya. Tapi tadi dikatakan ada peluang besar gitu ya. Tapi kan kita juga harus menyesuaikan ketika mau main di situ, barang-barang apa sih terus yang cocok untuk mereka, terus audiens sekarang kayak apa? Jadi kalau menurutku ya produk FB itu cocoknya memang untuk generasi tahun 90-an gitu loh. Yang memang udah jadi bapak-bapak, udah jadi emak-emak gitu. Jadi memang cocoknya untuk produk yang di usia 30-an lah. Jadi kalau sekarang yang booming itu ya
sarimbit ya, walaupun lebaran masih lama tapi udah banyak pada brand-brand tuh udah banyak keluarin sarimbit, couple, farm set kayak gitu. Terus banyak juga yang bikin collabnya itu di fanpage buat jualan affiliate. Jadi kayak Shopee, affiliate Shopee. Jadi produk-produk yang murah, yang yang under 100 ribuan itu juga masih rame banget. Tapi juga kayak batik Prabu Seno itu kan juga brand menengah ke atas kan, untuk middle up itu juga masih cocok banget karena biasanya tipe audiens di Facebook itu kalau udah suka sama satu brand itu loyal banget gitu. Jadi kalau misalkan udah suka sama brand ini tuh loyal banget gitu sama brand. Jadi memang masih worth it untuk produk yang usia 30-an sama yang under 100 ribuan. Jadi family good. Iya, Sama family. Kebutuhan keluarga ini. gitu. Tapi iya sih benar sih. Mamaku biasanya belanja apa ya kalau besok? Nah iya, ibuku aja yang usia 70 tahun itu masih sering Facebook, kan? di Oh, Facebook gitu. Tapi iya sih, Facebook tuh transaksinya gampang banget. Dan ada rekernya setahu Mbak. Jadi lebih safe gitu kan. Kalau Reber setahu Jarang ya Mbak? jarang. Tergantung grupnya paling ya. Ah. Ya mamaku belanja apa gitu ya kemarin ya, beli tas gitu cuman pakai reker. Ngambil biar nggak ketipu gitu katanya. Iya. Barangnya murah kok Mbak, nggak nyampe 100.000. Namanya 70.000 gitu apa ya? Nah itu. Gampang belanja di sana. Jadi memang kalau Gen Z kayaknya juga udah jarang ya. udah jarang, tapi banyak juga yang ini ya, aku tahu salah satu selebgram itu yang pernah dapat kasus yang makan telur. Nah itu kan juga upload di YouTube terus posting di Facebook dan dia udah cairin 0,5 M. Dari Facebook. Iya, jadi kontennya itu udah kan gajiannya tuh sebulan sekali, itu udah dicairin selama 3 bulan atau berapa bulan gitu udah cair 0,5 M. Jadi buat konten kreator yang mungkin omni channel yang di Instagram atau di YouTube bisa jadi masih jadi peluang. Cuman kalau di Facebook tuh lebih sensitif kalau kita kontennya pakai musik. Jadi bisa kena pelanggaran kayak gitu. Jadi kalau di Facebook memang dihindarin banget pakai musik, apalagi kalau musiknya itu yang udah internasional. Jadi lebih mudah terdeteksi Copyright ya? Copyright gitu. Jadi memang kebanyakan konten kreator di FB itu ASMR ya. Pokoknya yang suara kita asli gitulah. Gitu. Jadi jarang banget yang pakai Facebook. Pakai musik. Kalau pakai musik pun itu ada 2 opsi ya. Kalau kita misalkan kekeh mau pakai musik, biasanya yang udah daftarin copyright itu nanti kita bagi 2 sama yang punya musik. yang punya musik atau lagunya itu. ASMR. Orang-orang juga. Masak-masak Kayak lagi. gini tapi pemain. Oke, kalau tips kalau kita mau jualan di Facebook itu ketika kita udah nemu barangnya misal jadi fashion untuk family good Konsep. saya gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita pengen jualan di Facebook? Kalau jualan di Facebook kan biasanya tipe orangnya, mama tuh biasanya ada yang suka di balik layar, ada yang suka eksis gitu kan di sosial media. Nah, pilih aja mau bangun personal branding atau lebih seneng main di balik layar. Nah, kalau sukanya kita eksis di sosial media gitu kan, ya udah kita bikin aja akun akun profesional Bisnis gitu ya. Dan itu kan nanti juga bisa dimonetize kan. Terus kalau misal kita nggak mau
menampilkan sosok kita gitu kan ada orang tipe yang nggak mau tampil di publik gitu kan. Nah itu bisa bangun kalau nggak fanpage atau grup Facebook. Tapi kalau selama ini yang lebih cepat closingnya itu lewat grup Facebook dan itu pakai SEO ya, yang mengandung keyword atau kata kunci. Jadi misalkan gamis lebaran 2023 kayak gitu. Nah biasanya itu kita bangun grup Facebook, terus biasanya kalau keyword grup kita tuh udah mengandung kata kunci yang sering dicari orang, jadi kita bisa risetnya lewat Google Trend. Nah nanti kan ketahuan ya kata apa yang lagi trending sering dicari kayak gitu. Jadi misal gamis lebaran atau sarimbit 2024. Nah itu biasanya nanti banyak orang yang nge-add tanpa kita harus invite orang kayak gitu. Terus harus rajin posting, karena kalau di akun personal branding kalau kita posting banyak kan spam ya, tapi kalau di grup FB itu teman-temanku sehari itu bisa posting sampai 40 postingan dalam sehari. Jualan dulu deh posting barangnya. Iya, benar-benar hard selling gitu, maksudnya posting produk jualannya kayak gitu. Dan itu kan kalau di grup FB kan juga bisa penjadwalan itu schedule post ya. Dan itu kan bisa di setting. Jadi kalau misalkan emak-emak kan waktu senggangnya mungkin pas anak-anak udah tidur kayak gitu kan, biasanya malam. Nah itu nanti bisa kita setting untuk 1 bulan ke depan gitu kan, bisa kayak gitu. Terus kalau di grup FB itu nanti misal ada yang udah masuk ke grup kita kasih welcoming kayak sambutan selamat datang di grup ini, terus sambil nge-tag orang-orangnya kayak gitu. Terus dari grup itu pun biasanya kan ini ya open reseller, open affiliate, open kemitraan, itu juga biasanya dapat database-nya dari situ. Dan biasanya biar grup kita tuh aktif bikin giveaway di grupnya itu. Jadi misal sebulan sekali yang rajin komen, yang rajin interaksi nanti dapat pulsa 20.000 aja gitu tuh udah serem banget emak-emak FB itu. Jadi dari giveaway receh kayak gitu, terus rajin posting. Nah itu bisa, jadi masih worth it banget karena teman-temanku tuh, aku kan sering kepo dan nggak cuma 1-2 orang, dan omsetnya itu bisa tembus masih bisa tembus ratusan juta, bahkan miliaran dari Facebook doang gitu. Karena kebanyakan teman-temanku yang FB tuh memang gaptek gitu loh, disuruh main ke IG udah jarang banget yang bertahan, karena memang update-nya yang cepet banget dan harus ngedit foto, harus upload. Kalau di FB kan dapat konten biasanya dari suppliernya, dari produsennya, itu kan tinggal posting aja tanpa harus ngedit gitu sih. Sama mungkin skill copywriting ya. Jadi kan kalau FB itu masih sebenarnya konten yang disukai itu masih ya mungkin 70% itu tulisan gitu. Jadi memang skill copywriting itu mungkin yang perlu diasah sih. Aku buka Facebook tuh cuma ini kan, aku ke Mbak Sari kemarin cuman buat izin itu Mbak, kaget terus izinkan aplikasi ini untuk mengakses kayak gitu cuma itu doang. Habis itu nggak pernah aku ngepost itu juga nggak. Iya, orang Gen Z itu udah Facebook tuh udah gitu kan, udah ketinggalan zaman. Teman-teman tuh juga banyak yang gitu, soalnya kan kebanyakan kalau nggak main Instagram, main yang TikTok kayak gitu kan. Apaan sih, FB itu jadul banget gitu. Aku sering banget dikatain kayak gitu, tapi ternyata potensi nambah income dari Facebook masih potensial banget, masih worth it banget.
Berarti terutama yang emak-emak ya, kalau tadi Iya. banyak di situ tulisannya tuh emak-emak. Kalau Gen Z tuh yang darurat literasi tuh langsung baca tuh kayaknya Iya. juga iya kan. Apalagi sering dibully. Kalau misal ada apa yang komen agak itu, udah balik lagi ke FB aja gitu kan. Oh iya. Nah, pokoknya udah di underestimate banget Iya, tuh iya. warga FB, padahal tuh masih potensial banget. Jadi kalau sekarang yang lagi hype ya itu lagi pada ngejar gajian dolar monetize dari FB, padahal kan tadi yang udah tak ceritain ya, penghasilanku tuh $2,2 gitu. Jadi 33 ribu. biasanya satu reel itu gajian dari dolar tuh ya, rata-rata aku lihat teman-teman kreator yang viewsnya masih stuck under 1.000, itu tuh satu video reel digajinya $0,01. Jadi berapa rupiah? 100 rupiah. 100 ya, 100 perak ya. Padahal kalau kita jualan online jadi reseller aja kan minimal produk misal affiliate kan paling kecil kan paling 1.000 10.000 gitu kan. Jadi kan lebih menjanjikan jualan online sebenarnya. Tapi ya itu sebagai hiburan emak-emak juga gitu kan. Soalnya kalau emak-emak itu kan kalau udah kerja di rumah kayak merasa ini ya, kepercayaan dirinya tuh berkurang kayak Iya. gitu. Jadi kayak dulu misalnya kemana-mana banyak teman, terus ada banyak teman cerita, terus bisa menghasilkan uang mungkin sebelum resign gitu kan. Kalau ibu rumah tangga kan merasa kalau kita nggak ngapa-ngapain tuh kayak nggak berharga gitu loh. Nah setelah ternyata FB bisa dimonetize, itu tuh juga sebagai hiburan gitu. Jadi kayak oasenya emak-emak menjalani rutinitas gitu. Yeah. Walaupun itu tuh receh gitu kan, $0,01. Kalau dirupiahin cuma 100 perak ya. Tapi itu salah satu prestasi gitu loh buat emak-emak. Oh ternyata masih bisa juga ya kayak gitu. Tapi kalau yang udah monetize-nya udah berhasil, udah banyak juga yang gajian tuh sampai $1.000-an itu kan lumayan banget kan. Kalau di rupiah berapa? 15 juta, 2 digit lah ya. Bulan ya? Itu per video berapa? Per video per bulan berapa video? Tergantung sih ya. Kalau aku postingnya itu kemarin kan trial itu sehari 5 kali di jam-jam prime time. Sehari 5 kali? Iya kan masih banyak stok Oh iya. konten gitu kan. Sehari 5 kali sebulan 150 video. Ngomong video Buset, pantas kita kemarin ngebut banget. Ternyata buat 150 konten sebulan. buat tabunganku. Iya. Gila juga ya. 15 juta. Iya. Sudah. Dan mama tuh sebenarnya lebih telaten gitu daripada bapak-bapak. Kalau bapak-bapak kan maunya kita nge-ads budget segini udah kelihatan kan maksudnya Terukur. Nah kalau mama kan jalanin prosesnya berbulan-bulan kayak gitu baru kelihatan hasilnya. Tapi tuh ada kepuasan tersendiri gitu, apalagi cuma modal kuota internet kan. Yang jualan online itu masih berpotensi banget asal kita tuh nggak menyerah sama prosesnya. Facebook. Ayo Facebook lagi. Untuk nyari loyalitas sebenarnya kalau tadi diceritain loyalitas audiens itu ini banget ya, asal udah kena gitu ya, maksudnya personalnya udah kena itu dia mau jualan apa aja, bangun personal branding nih, aku jualan, nah misal hari ini mau jualan garis, terus besok lagi pisau, terus besok lagi makanan tuh kayaknya ikut kalau pas dia, gitu gak? Iya benar. Jadi kayak misalkan ada trending produk apa, jadi itu kan kayak mood of
Tutuk tulang apa sih yang Mut and mut. dari mulut ke mulut. Mulut ke mulut. Oke. M tuh M ya. Nah, biasanya tuh langsung trending sejagat emak-emak, nanti produk apa lagi yang trending. Nah, kayak gitu loh, jadi kayak dari mulut ke mulut kayak gitu. Cuman kalau kita bangun personal branding tuh kayak mata pisau apa? Dua mata pisau. Dua mata pisau. Masa itu berbeda. Mata pisau bermata dua. Iya. Apa coba ulangin? Ya itulah. Jadi kalau apa namanya personal branding kita bagus gitu kan, kita mau jualan apa aja kan banyak yang ikut. Cuman kalau ada satu yang misal sisi personal kita yang lagi apa namanya negatif yang ke sounding itu, waduh, kayak yang lagi viral itu kan. Iya. Jadi kalau belum dari Facebook tuh bahaya banget ya. bahaya banget sampai sekarang ya masih rame itu kan, udah maksudnya mungkin mereka udah baik-baik aja gitu kan, tapi yang netizennya belum move on. Jadi komennya tuh masih ya gitulah. Jadi kayak dua mata pisau gitu. Jadi memang harus hati-hati banget kalau kita bangun personal branding, dan kita harus bikin batasan diri gitu loh, mana yang boleh di-up ke sosial media, mana yang nggak boleh. Jadi kayak misalkan kalau kita jualan online ya, apa omset misal, karena selain nanti banyak surat cinta dari itu kan juga ya kayak gitu. Misalkan kalau aku ya sebagai istri juga, aku juga minta izinnya ke suami mana aja yang nggak boleh di-share kayak gitu lah, batasannya apa aja. Soalnya kan kalau emak-emak gitu kan biasanya apa aja mau diceritain gitu kan, apapun bisa jadi bahan. Nah itu kita harus bikin batasan diri sendiri juga gitu, jadi biar nggak blunder juga nanti kalau misalkan aib itu dibongkar gitu kan, kayak lambe-lambean di apa namanya FB itu juga lebih horor gitu. Iya. Oh ibu-ibu, mama bro. Bapak-bapak aja udah ikutan loh. Bapak-bapak aja udah ikutan. Ngeri banget. Self barrier. Oh banyak minum sih, bingung mau nanya apa ya? Enggak lagi, enggak, masih emang haus aja panas. Minumnya kristalin ya? Sponsor nih. Minum bro. Iya. Kristalin. Bingung namanya. Bingung. Dia cari aman, bukan bingung, cuma cari aman. Kristalin itu selain penjaga juga apa untuk mendapatkan inspirasi. Coba mas. Nah di sini nanti siapa tahu dapat yang bosan. Ini Tuh, banyak kristalin. Ini udah habis dua kayaknya, udah habis dua botol. Jadi di Facebook itu selain tadi buat jualan ya, jualan saham, langsung jualan barang, itu juga ya yang pertama poinnya itu. Terus yang kedua, Facebook juga sangat potensi untuk membangun pasukan gitu ya. Kalau tadi ini jadi selain kita jualan sendiri, kita juga bisa untuk nyari kemitraan. Nah dulu sejarahnya itu kita bergabung ya. Jadi dulu kita jalan sendiri. Mbak Silvi main di Facebook jualan itu palu tadi, palu beda. Terus aku main di pisau mata dua. aku enggak. Aku main di Facebook nanti takutnya bundar nanti person aku jelek. Nah aku main di itu, terus jalan, terus kita ada di titik temu. Mbak Silvi udah punya personal branding juga dulu, terus saya gimana kalau buka mitra gitu. Ya, buka mitra, kita manfaatin Facebook itu. Nah, gimana tip-tip untuk ketika kita mau memanfaatkan Facebook itu untuk membangun kemitraan atau mencari masukan jualan lah intinya. Jadi itu dulu yang kita lakukan. Kita
aku ngajak, kita buka mitra dengan memanfaatkan Facebook yang udah dibangun Mbak Silvi itu. Jadi kebanyakan kenapa mitranya itu temennya Mbak Silvi, dan ketika ada error di operasional Mbak Silvi yang marah-marah, itu karena itu. Sebenarnya dari situ. Maaf. Dia ini belum berkirim tim operasional yang gak mitra kan ininya apa? Karena itu jadi memang banyak dari yang dibangun Mbak Silvi itu mitranya. Nah, bagaimana tip-tip untuk membangun itu untuk kita jadikan mitra atau reseller lah, Kalau aku biasanya ini bikin keluar ya. Jadi kalau orang-orang kan sekarang zamannya Zoom. Sedangkan kalau emak-emak yang main FB itu tuh pada ngirit kuota. Jadi kan kalau Zoom itu kan biasanya kuotanya cepet habis ya. Jadi kalau buat emak-emak itu kurang worth it untuk kita bangun database. Nah biasanya aku bikin keluar. Jadi keluar itu disatuin di satu grup WA. Dan itu aku dulu dapetin ribuan WA juga dari kontak WA. Itu biasanya aku bikin sharing-sharing gratisan gitu loh. Jadi pengalaman pecah telur mungkin di Instagram atau di Facebook atau di marketplace kayak gitu. Jadi biasanya orang-orang yang bangun pasukan itu biasanya bikin kuliah di grup WA kayak gitu. Gitu. Jadi dikumpulin di situ. Nah kita sharing sambil diselipin nanti yang pengen kita kan sharing ya, mungkin dari perjalanan terus tips dan triknya. Posting tulisan di Facebook. Jadi kayak bikin kalau di YouTube tuh thumbnail ya. Jadi bikin status yang bikin viral, yang bikin kepo gitu. Jadi clickbait itu Mbak. Clickbait itu kalau bikin kepo. Ya itu oh ternyata gini, gara-gara ini jadi follower Shopeeku nambah ratusan gitu kan, misal jadi kepo. Nah ada yang mau nggak tahu caranya gimana, mau gitu kan biasanya. Kalau maunya 1.000 aku buka nih. Gitu. Berarti itu foto enggak? Enggak, kayak komen gitu loh, komen yang mau pasti komen mau kayak gitu, dan mau gitu kan. Nah dari situ kan dapat ratusan biasanya aku. Nah udah dimasukin aja grup ya. Kalau dulu tuh aku rajin banget, jadi suruh ngechat ke kita. Jadi kan otomatis dia nge-save nomor WA kita dulu kan. Terus kalau sekarang males banget. Jadi udah nggak sempet kan. Jadi kalau aku biasanya bikin grup, terus linknya tuh yang di link WA-nya di kopas di komen. Nah, otomatis kan orang-orang pada masuk nih link WA grup. Grup WA. Tapi kan sekarang WA kan ada update komunitas ya. Komunitas itu kan bisa bikin banyak grup, dan kalau ada orang masuk itu kita bisa approve atau decline gitu kan. Nah aku filternya dari situ, soalnya kebanyakan kalau nggak di filter orang itu cuma pengen spam. Jadi dia tuh ngiklanin produk dia di grup yang kita bangun. Kalau nggak itu Yuli invite orang-orang buat di grupnya dia sendiri kayak gitu. Jadi cara filternya kayak gitu. Jadi bikin komunitas, nanti yang masuk bisa kita filter approve atau decline. Terus habis itu sharing gimana perjalanan bisnis kita, terus tips triknya gimana. Nah itu kita spoilernya tuh dikit aja. Jadi kayak misalkan kulitnya aja nih, yang bagian luarnya aja yang kita spill di grup itu. Nah nanti kalau mau ilmu yang komplit lengkap, baru jadi mitra kita, baru kita bocorin nih rahasianya secara lengkap. Nah biasanya kayak gitu. Atau yang orang-orang itu kan biasanya kalau nggak cuma
ini ya jualan produk aja. Kalau kita memang punya skill kan, skill kita juga bisa dijual gitu. Jadi selain kita jualan produk kita juga bisa jualan kelas online. Dan ini yang aku lakuin juga dulu, karena dulu kan orang tuh masih gaptek ya sama Instagram, dan aku dulu bikin kelas namanya Bengkel Instagram. Itu alumninya udah ribuan orang gitu. Jadi selain produk fisik yang kita jual, kita juga bisa jualan kelas kayak gitu. Nah, selain kita dapat mitra, kita juga dapat peserta untuk kelas online kita gitu. Jadi dan biasanya dari peserta itu tuh jadi mitra kita gitu. Jadi karena tertarik sama personality kita, sama skill kita gitu, biasanya daftar tanpa kita harus iklanin, mereka yang tanya ke kita. Datang sendiri malah. Ya pokoknya harus kalau main personal branding di Facebook tuh harus rajin sharing gitu, harus rajin sharing, nggak boleh egois ya, kita banyakin jualan tapi sharingnya dikit gitu. Jadi di FB itu memang harus telaten dan harus konsisten gitu. Nggak, misalkan kayak aku ya dulu engagementnya tuh bagus ya, kayak misalkan sekali posting itu yang like ratusan. Nah setelah aku vakum beberapa bulan itu turun gitu. Jadi memang harus harus konsisten juga gitu. Jadi kalau misal mau bangun personal branding ya harus mau konsisten sama prosesnya gitu, dan harus rajin-rajin sharing. Terus juga biasanya tuh gini, aku tuh kolaborasi sama teman-teman yang punya komunitas juga. Jadi emak-emak di FB itu biasanya bikin komunitas sendiri-sendiri gitu loh. Jadi nanti diundang sebagai pembicara. Nah, selain sharing ilmu juga skill-skill gitu loh. Jadi kita juga bangun personal brandingnya dari beberapa komunitas gitu. Gitu sih, kolaborasi antar mama. Kalau sama bapak-bapak ternyata kayak gitu. Jadi itu cara mama tuh ini tidak terfikirkan sama cara bapak-bapak gitu. Soalnya ya begitulah, kita memaksimalkan aplikasi gratisan. Dari yang pertama tadi omongan Mbak Silvi itu Facebook tuh kita tuh nggak bisa nggak bisa full. Belum. Ya. Baru ini kayaknya kita tampilnya di Pembicaraan. Iya. Padahal kalau bikin konten dulu selalu jadi yang tersakiti. Kita tuh nggak bisa fully jualan terus gitu loh. Kayak karena mungkin FB ini ya aslinya sosial media gitu mungkin Mbak. Jadi mau nggak mau kita tetap kayak keep in touch ke orang-orang itu gitu. Harus tampilin sisi humanisnya kita gitu. Ke orang-orang itu nggak bisa yang ini barang Selling. Facebook. Iya. Tidak nih kamas. Tidak nih kamas. Iya. Iya. Ya udah, assalamualaikum. Aduh, dan warga MW itu masih kayak yang kalau kita doa siapa yang Waduh, lucu nih kebanyakan. Iya. iya, beneran. Iya, mama banget ya. Iya, Allah. Aku pergi ke sana kayak pergi ke lorong waktu gitu loh, Mas. Wow, gitu. Menjelajah ke masa lalu gitu. Ternyata Facebook gak ada yang berubah ya. Iya. Tetap sama. Lucu. Ada lagi? Jadi Facebook meskipun sosial media yang sepuh gitu ya, tapi kan dia juga banyak ngeluarin fitur-fitur baru juga ya sebenarnya. Yang meskipun karena kita nggak intent di sana, akhirnya Iya, banyak ketinggalan ya. Dan tadi bagaimana cara memonetize video reel dan sebagainya kan, itu yang baru juga caranya gimana dan sebagainya itu. Terus
mungkin Facebook Marketplace tuh ada juga ya Marketplace. Terus banyak kalau tadi tadi aku sebelum ini kan riset dulu ya, Facebook ya apa kan udah lama ninggalin ya gitu. Ya banyak gitu. Dan mungkin nanti akan ada tips lain gitu ya. Iya. Aku kita bahas lebih, kita bikin program baru aja gimana gitu. Oh iya, boleh Mas. Nanti program barunya itu kita kan kita kemarin berencana bikin program apa dia? TTS. Ya, kita kemarin berencana bikin program tip trik Sena Media. Nanti tip triknya itu tentang apa aja, mau tentang Facebook, mungkin tentang apa-apa. Mbak Silvi bisa jadi salah satu ini ya, Yang isi. Bukan ini loh. Iya, jadi Apa namanya? Iya, yang isi, Ya, yang isi ya, aja ya. Isi programnya. isi programnya ya, Iya. nanti bisa selang-seling gitu ya. Mungkin kayak ini kali ya, tool tips gitu ya. Hmm. Gimana bikin ini, gimana bikin ini. Ah. gitu ya. Boleh tuh, boleh banget. Oke, yuk kita jadi aja TTS terus. Udah lama itu. Udah lama samainya. Banyak tadi belum. Nanti untuk pembicaraan putra dan sebagainya kita ada di belakang. Urusannya gampang lah, Boy. Iya, langsung ya. Harus banyak sebutannya. Sebut saja. Ya, itu. Udah. Udah. Jadi minum aku. Ya udah, itu dulu episode Ngobras kita kali ini bersama Mbak Silvi. Banyak tadi bahasan kita membahas Facebook. Terus berasa ini ya kayak yang aku bilang tadi, aku berasa berasa nostalgic sekali gitu loh. Facebook tuh seperti apa? Aku jadi pas dengar Mbak Silvi cerita tuh aku jadi merasa apa ya, merasakan Facebook lagi gitu. Facebook gitu. Mas Boy pernah nggak ngalamin dulu? Aku ingat dulu aku ke warnet tuh, aku ngechat MIRC. enggak Mbak di ini di Facebook, terus aku nanya kamu lagi online di mana gitu. Ah, Ya, di warnet ini gitu. Aku dulu kan mainnya di warnet kan gitu. Dan aku jadi kayak merasa ya flashback aja gitu. Nostalgia. Ya selain itu semoga teman-teman bisa mendapatkan insight ya. Banyak banget sih tadi insight-nya. Nanti kalau insight-insight introduce-nya di program TTS aja kali ya. Ya. Itu daging semua itu isinya nanti. Teknis. Iya, Oh iya benar. Teknis gitu. Ah. Oh, Ini kan cuma kita ngobrol aja, ngobrol biasa. Oke. Ada yang tanya-tanya, cara mulutnya tuh gimana nih? Tutorial. Tutorial. Itu nanti di TTS, tutorial Sena. Ya. Kemarin di Yaudah, terima kasih Mbak Silvi sudah mau diundang. Yang katanya terkenal intro, ternyata kalau ngomong juga ya Mbak ya? Ini ambivert sebenarnya, Ambivert. tapi dominan introvert. Ambil itu apa? Ambivert. Iya, istilahnya sama Mas itu. 50-50 gitu. Enggak kelar ini. Heran. Dipotong dulu. Ya, selamat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum. Bye.